Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Kurniawan. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas 3 jenis media pembelajaran ya. Dan kalau saya simpulkan, antara ketiga jenis media pembelajaran ini dia memiliki kesamaan dan beberapa kelebihannya itu menjadi pembeda antara satu sama lain. Jadi nanti kita dapat membedakan ketiga jenis media ini melalui kelebihan-kelebihan ya. Oke, kita mulai. Nah, ini yang sedang saya tampilkan ini adalah bentuk media pembelajaran berbasis hypermedia ya. Salah satu ciri dari hypermedia ini, dia berbantukan komputer untuk membuatnya ya. Kalau saya di sini menggunakan aplikasi yang bernama Articulate Storyline ya. Jadi saya menggunakan Articulate Storyline, di mana aplikasi ini kita dapat membuat semacam media pembelajaran yang di dalamnya terdapat menu-menu. Jadi kalau Anda perhatikan nanti ya, media pembelajaran ini berbentuk semacam aplikasi yang di dalamnya ada menu-menu ya, seperti software ya yang ada dalam sebuah komputer atau gadget ya, dalam smartphone Android yang kalian miliki. Nah, ini contohnya. Saya membuat ini contoh sederhananya ya, dan nanti kita akan bahas tutorialnya. Oke. Nah, ini ya, saya buatkan ini ya. Ini adalah salah satu bentuk hypermedia yang inilah bentuknya seperti ini. Dan ini seperti yang saya bilang, ada menu yang ini kalau kita klik dia memunculkan halaman lain ya. Oke, kita coba ya. Kalau kita klik di sini ada mulai ya, ada button mulai. Oke. Nah, ini ya. Ketika tadi kita klik ya, nih pada tombol mulai, maka kita akan memunculkan menu-menu lain ya. Nah, tombol inilah yang disebut sebagai trigger ya, trigger button ya. Ini adalah trigger button, di mana ketika kita klik maka akan memunculkan halaman lain. Dan di halaman ini juga ada trigger button lain yang kalau kita klik itu akan memunculkan halaman lain juga. Kita klik ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita klik tadi ada menu lain yang ditampilkan atau ada halaman lain yang ditampilkan. Ya. Sekalian kita bahas saja di sini ada media audiovisual, di mana audiovisual ini adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Kita sering menemukannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya apapun ya yang memiliki unsur suara dan gambar, dia termasuk ke dalam media audiovisual. Media audiovisual ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari segala jenis media pembelajaran yang di dalamnya terdapat dua unsur ya, dari unsur sensori indera kita ya, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Kalau di sini kita sebutnya dengan media auditif ya, suara-suara, dan media visual ya, yang itu bisa ditampilkan dalam bentuk grafis atau gambar. Jadi apapun media pembelajarannya, ketika memuat dua unsur ya, media auditif atau pendengaran dan media visual atau penglihatan atau grafis atau gambar ya, maka itu disebut sebagai media pembelajaran audiovisual. Jadi kita simpulkan ya, kalau media audiovisual itu adalah bentuk umum ya dari segala jenis media pembelajaran yang memuat dua unsur ya, sensori indera pendengaran ya, yaitu auditif dan visual.
Oke, kita kembali. Nah, kalau tadi kita pencet kembali, dia akan kembali ya pada halaman sebelumnya. Kalau kita klik tombol multimedia di sini contohnya, maka akan menampilkan lagi halaman lainnya. Oke. Nah, ini adalah multimedia. Jadi multimedia itu adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media. Ya, dari teks, grafis, gambar, foto, audio, ya, video dan animasi secara terintegrasi. Ya. Jadi multimedia ini adalah bentuk khusus dari apa yang tadi kita namakan sebagai media audiovisual. Jadi ini adalah penggabungan antara suara-suara dan gambar-gambar, ya, antara yang bisa kita dengar dan apa yang bisa kita lihat. Yang bisa kita dengar yaitu suara itu terdapat berbagai macam format. Ya, kalau Anda perhatikan, ya, ketika Anda memutar player sebuah suara, ya, maka tidak jarang itu berbentuk format yang berbeda-beda. Yang kita ketahui saja ada banyak, ya, ada MP3, kemudian ada ACC, ya, kemudian ada banyak pokoknya, ya. Ada kalau berbentuk rekaman dia formatnya berbeda sendiri. Tapi yang paling umum ditemukan dalam format audio itu adalah format MP3. Ya. Kemudian kalau gambar, ya, gambar itu ada banyak juga formatnya. Ya. Kalau dalam komputer atau gadget, kita sering menemukan format-format gambar itu banyak sekali. Ada JPEG. Kemudian kalau gambar bergerak, ya, kita mengenalnya dengan GIF. Lalu kemudian kalau ada gambar tapi dia tanpa background, ya, kita mengenalnya dengan PNG. Nah, kayak semacam logo-logo tuh, ya, logo-logo sebuah lembaga itu biasanya berformat PNG. Ya, kalau gambar bergerak kan biasa kita kalau dalam gadget, ya, seringkali menemukan gambar yang bergerak. Nah, itu formatnya biasanya GIF. Tapi kalau format gambar secara umum biasanya formatnya itu dalam bentuk JPG atau JPEG. Lalu video juga beraneka ragam. Ada MP4, ya, ada 3GP, ya, ada web. Kemudian banyak sekali format, ya. Tapi yang paling umum kita temukan adalah format JPEG. Nah, multimedia ini seperti yang saya sudah bilang adalah bentuk khusus dari apa yang dinamakan sebagai media pembelajaran audiovisual. Jadi bentuk umumnya adalah audiovisual, bentuk khususnya adalah multimedia. Multimedia ini adalah ketika kita menggabungkan berbagai unsur, ya, berbagai macam format, baik itu audio atau visual. Jadi kalau dalam satu slide itu misalkan kita bisa gabungkan antara berbagai macam format media, ya, atau research. Kita bilang research, ya. Research itu adalah kalau secara bahasa sumber daya, ya. Jadi sumber daya itu kalau dalam istilah komputer adalah apa yang menjadi bahan, ya, baik itu audio atau visual tadi yang sebelumnya kita bahas. Nah, multimedia ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu linear dan interaktif, ya. Kalau linear dia satu arah, kalau interaktif dia dua arah. Oke, kita kembali, ya. Dan ini hypermedia. Nah, hypermedia itu adalah sama juga, dia adalah bentuk khusus dari audiovisual, ya, dimana hypermedia ini meliputi berbagai media seperti video atau visual, audio atau suara, musik atau musik, ya, teks, animasi, film, grafik dan gambar. Nah,
sebetulnya kalau kita lihat ini sama saja ya, tidak ada pembeda ya antara multimedia dengan hypermedia. Hanya saja hypermedia biasanya dia harus, ya intinya harus berbantukan komputer, karena tidak mungkin hypermedia ini dilakukan secara dibuat secara konvensional ya, non computerized ya, tanpa bantuan komputer. Ada satu pembeda ya antara multimedia dengan hypermedia ya. Kalau hypermedia itu dia ada satu kelebihan di mana hasilnya nanti bisa dibagikan secara online ya. Jadi kita cukup bagikan link, kemudian nanti peserta didik dia mengklik link tersebut ya sebagai jendela untuk masuk ke dalam media pembelajaran yang telah dibuatkan. Jadi itu ya antara hypermedia. Audio visual ini adalah bentuk umumnya dan ini adalah bentuk khususnya. Artinya multimedia dan hypermedia adalah dua jenis media audio visual. Kalau kita tanya jenis audio visual apa saja, ya ini ada multimedia, ada hypermedia, gitu ya. Nah, oke, kita bisa kembali ke tombol home. Kita akan coba buatkan nih, ya. Kita akan coba buatkan hypermedia berbantukan sebuah aplikasi yang dinamakan Articulate Storyline. Ini berbayar, tapi tentu saja ini cukup berguna karena walaupun berbayar, dia segala fiturnya dia diberikan gratis ya. Jadi kita bisa menikmati fitur lengkap dari aplikasi ini. Hanya saja waktunya yang dibatasi hanya sekitar 30 hari. Hanya sekitar 1 bulan. Setelah itu kita harus bayar. Nah, untuk mengakalinya kita bisa ya menginstal dulu, kemudian nanti kita install lagi. Tapi dengan cache ya atau history pada komputer Anda itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Kalau tidak dibersihkan maka akan terbaca dan akan berbayar juga ya, seperti itu.